Wa ghalibu utawi kaprae haid iku situn 6 dina. Wa sab'un utawa 7 dina. Au sab'un utawa 7 dina. Normalit yang setriliku ternyata umumnya 6 hari atau 7 hari. Wa aqallun nifasi utawi luweh titik-titik nifas. Wa aqallun nifasi utawi luweh titik-titik nifas iku lahdhatun sedina. Iku lahdhatun sedina. Iku lahdhatun sedina. Wa aksaruhu lan utawi luwih akeh-akeh nifas. Lan utawi luwih akeh-akeh nifas iku situna 70. 70 ini iku situna pinten solidra pinten 70 iku situna solidra apane yauman dinani. Apane yauman dinani. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprai nifas. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprai nifas iku arba'una 40. Iku arba'una 40. Apane yauman dinani. Apane yauman dinani. Lalek nifas niku paling sedikit ya bisa dikatakan setetes lahdoh niku setetes. Artinya setelah melahirkan perempuan itu nanti normalnya akan mengalami yang namanya nifas, yaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan. Bukan pas waktu melahirkan. Pas waktu melahirkan udah termalih. Itu biasanya namanya getih melarani anak atau yang bersamaan dengan jabang bayi ini. Tetapi setelah itu biasanya nanti mengeluarkan darah malih, dan itu biasanya normalnya 40 dino. Umumnya 40 hari setelah melahirkan itu nanti perempuan mengeluarkan darah yang namanya normalnya 40 dino. Akeh-akeh ini sewida di dino. Jadi mungkin kisaran 2 bulan. Kisaran 2 bulan. Apa yang kaget ya, siklusnya nanti ya seperti itu. Jadi mungkin head itu nanti akan berada di dalam siklus nifas nih. Nah, terus apa jenis? Nah, aku mesti ini dino-dino biasanya aku wajib head dibuat. Nah, setelah melahirkan berarti ya mungkin hukum ini nifas sampai misal dalam durasi lamanya yaitu 60 hari. Bila sampai 60 hari pangmetoni gede mampu itu masih hukum ini nifas. Atau mengeluarkan darah itu 30 hari, ya berarti itu tetap masih dalam lingkup nifas. Walaupun toh itu biasanya bulan-bulan atau waktu-waktu itu biasanya menjadi siklus headnya. Wa aqallu tuhri utawi luweh titik-titik suci. Wa aqallu tuhri utawi luweh titik-titik atau suci ya.
wa qalu tuhri utawi luwe titik-titike suci bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro. Bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15. Iku khamsata asyara 15. Apane yauman dinan. Apane yauman dinan. Wala hadda lan ora ana wates iku maujud. Wala hadda lan ora ana wates iku maujud li aktsarihi kedue luwe akeh-akehe tuhri. Wala hadda lan ora ana wates iku maujud li aktsarihi kedue luwe akeh-akehe tuhri. Jadi minimal suci 15. Coro semisal dalam 1 bulan itu 30 hari. 30 hari. Lare setrim itu atau perempuan itu mengalami haid semisal 1 minggu atau 6 hari. Berarti nanti setelah 6 hari biasanya gitu. Berarti 7 hari atau hari ke-7 itu sudah tidak mengeluarkan darah alias bersih, bisa dikatakan suci, maka nanti jarak 15 hari malih itu masih dalam tahap suci. Ini minimal. Dan kalau semisal kurang 15 dino kok ngetokne gede malih, oh itu berarti masih dalam tahap haid sebelumnya. Bila kok ngetokne gede sebelum 15 hari, baru cara semisal setelah haid 7 hari atau 6 hari, hari ke-7 kok resik itu sampai 15 dino resik deh apa-apa, maka nanti menginjak hari ke-9 ke-16 misal itu kok ngetokne gede maneh. Oh berarti itu siklus haid malih. Ini itu berarti siklus haid. Mungkin sing larang-larang iki opo terus ribet pokoknya. Makanya dengan bersyukur dadi wong lanang ya wanita ya syukur. Artinya melihat begini ini kayaknya, kalau perempuan melihat bagaimana dari wong wedok itu sampean harus bersyukur dan hal ini bisa menjadikan kita berpikir kembali bahwa kita harus menghormati perempuan karena seperti itulah hal-hal yang harus dilalui oleh perempuan. Artinya ini ku siklus tiap bulannya mungkut dereng lek wis wayahe mengandung dan melahirkan niku wis malah rekwasane kaya. Tetapi perempuan juga harus menyadari hal itu. Orang terus apa pun penak jadi wong lanang. Ini jadi wong wedok boten pareng. Niku wis cara istilahnya wis kodrat. Perempuan dengan begitu beratnya mungkin di sawang beban yang kaya ngoten niku, tetapi kan imbalannya kan juga imbalannya juga sesuai. Imbalannya sesuai. Bukan berarti kok tidak ada imbalan kok. Imbalannya niku wae, imbalannya bahwa wong surga nang isore telapak kaki ibu wis pol-polan.
pol-polan. Wong lanang itu manute kudu karo ibune. Lek wong wedok lek wis apa jenenge menikah manute kudu ning wong lanange, ora ning wong liya ning suamine. Niku wis ngoten niku. Dadi ya sing lanang ya syukur, sing wedok ya syukur. Wa yahrum wa aqalul hamli, wa aqalul hamli utawi wa aqalu zamani, wa aqalu zamani utawi luweh titik-titike zaman, utawi luweh titik-titike zaman, tahidu kang khet fihi ing dalem zaman, fihi ing dalem zaman sapa almar'atu wong wadon, sapa almar'atu wong wadon iku tis'usinina, iku tis'usinina songo piro-piro taun, iku tis'usinina songo piro-piro taun. Wa aqallul hamli, wa aqallul hamli utawi luweh titik-titike meteng hamil, utawi luweh titik-titike meteng utawa hamil iku situ ashuri, iku sitatu ashuri 6 piro-piro bulan, 6 piro-piro bulan. Wa aktsaru utawi luweh akeh-akeh hamli, utawi luweh akeh-akeh hamli, utawi luweh akeh-akeh hamli iku arba musinina papat piro-piro taun, iku arba musinina papat piro-piro taun. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprai ham, utawi luweh kaprah-kaprai hamli iku tis'atu ashhurin songo piro-piro wulan, songo piro-piro wulan. Songo piro-piro bulan. Jadi umur atau masa paling sedikitnya perempuan itu ya 9 tahun. Jadi 9 tahun itu kok nanti ada perempuan atau umur segitu kok wis mengeluarkan darah, mungkin itu sudah head. Tapi lek 8 tahun kok ngetik itu masih belum bisa, karena apa? Menurut penelitian ulama itu rumiyin Imam Syafi'i itu meneliti tentang masalah head seseorang. Mungkin yang mencetuskan masa-masa lama head dan seterusnya itu Imam Syafi'i itu ceritanya itu sangat tahu minimal perempuan kok head itu sangat berumur 9 tahun. Mulai 10 tahun kok mengeluarkan darah itu berarti bukan head. Jadi sama juga menjadi batas minimal perempuan itu dihukumi balik, itu ketika sudah
Nah, lamanya atau paling sedikitnya hamil itu adalah 6 bulan. Jadi yang mau ngeten, itu kok 5 bulan wis melahirkan normal, ini menjadi tanda tanya nih. Niki 5 bulan setelah akad nikah. Akad nikah. Karena niku sudah dipatokan. Wong neten niku 6 sasi. Lah kok enek perempuan melahirkan masih 3 bulan atau 4 bulan dari akad nikah. Lah iki bojone sing endi iki? Mungkin karena apa? Perempuan itu minimal samonten mengandung itu. Kecuali ngapunten, keguguran itu beda malih. Melahirkan normal ya. Melahirkan normal kok 3 bulan atau 4 bulan sudah melahirkan dari akad nikah. Berarti perempuan itu sudah mengandung sebelum akad nikah. Nah itu berarti sulit malih nih mungkin. Bagaimana karena perempuan yang nikah sah itu ya baru dihitung ibunya. Sampai setelah bulan kok wis lahir piye bilang. Kan menjadi bahkan 6 bulan itu masih bisa dikatakan awal-awal perempuan mengandung atau melahirkannya itu bisa dikatakan prema. Tapi ketika kok dari akad nikah itu berjarak 6 bulan itu sudah melahirkan, itu bukan berarti kok terus berikan esok juga anaknya sing niku. Terus bisa dikatakan anaknya sing niku. Secara dohir anak ini. Kenapa? Minimal perempuan hamil. Merasa dadak semisal, wah dudu ini orang mulang ini dudu kuwi bapak semisal boten sakit. Secara dohir berarti tetap kecuali sebelum 6 bulan. Wa aksaruhu arba'u sinina. Nah, lebih banyak-banyaknya perempuan mengandung itu ternyata 4 tahun. Enten tiang itu mengandung lebih dari umumnya. Kalau umumnya adalah 9 bulan. Ibu mengandung itu umumnya 9 bulan. Kadang 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu sudah melahirkan hal yang macam. Tapi umumnya sangat bulan. Tapi enten sing sampai yang berapa tahun, ada 4 tahun itu wonten. Sejarah mencatatkan ada. Atau Imam Syafi'i berapa tahun? Imam Syafi'i berapa tahun? Ada juga yang mungkin tanggalnya sampean itu lebih dari 9 bulan ya, mungkin ada. Tetapi bolehnya itu 9 bulan. Wayahru mulan haram bil haidi kelawan haid. Wayahru mulan haram bil haidi kelawan haid. Nah, sebab haid. Wa nifasilan nifas opo sama niatu asya'a wolu piro-piro swiji-wiji. Opo sama niatu asya'a wolu piro-piro swiji-wiji. Di wong haid, wong nifas niku haram melakukan salah satu dari 8 perkara ini. Nopo niku rupane as-sholatu sholat. Wong haid mboten pareng sholat haram. Haram. Wa shaumulan poso. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Wa masul mushafi lan gepok mushaf, menyentuh mushaf.
wa masul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa dukhulul masjidi lan manjing masjid, wa dukhulul masjidi lan manjing masjid. Ini nggih mboten pareng. Masuk ke dalam masjid bagi wong haid niku haram karena ditakutkan akan ada mungkin tercecer semisal. Kok sampai kececer ya semisal mawon ada kekhawatiran no. Keharamannya adalah karena haram nopo jenenge mengotori masjid. Tapi terus semisal ada juga yang mengatakan lek wis bener-bener dipastikan gak netes, itu ada juga yang memperbolehkan, tapi hanya lewat sing gak oleh niku haram niku muksul itu menang yang juru masjid rokokan atau gak mungkin perempuan rokokan ini mungkin apa kan? Mungkin mawon. Kalau misal menang yang masjid mungkin boten pareng. Muksun itu boten pareng. Tetapi kalau hanya lewat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Haram itu ya karena ada kekhawatiran mengotori masjid. Ada juga yang memperbolehkan. Tapi ada juga yang mutlak. Ini ada kekhawatiran mengotori atau tidak haram. Wa tawaf ulang tawaf. Wong haid kok iso dadak wirawiri ning sanding Ka'bah mboten pareng. Wong sadurunge mlebu Ka'bah iki mlebu masjid ya mboten pareng. Apa maneh to tawaf mriki. Wal waqtu lan wati. Lan jima atau wati. Wal istimta'u lan amre ngalap seneng. Wal istimta'u lan amre ngalap seneng. Bima kelawan perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane udel, baina surati kang tetep ing dalem antarane udel, warubati lan dengkul, itu hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan perempuan yang sedang haid. Tidak boleh sholat, gak boleh poso ya gak boleh, maca Quran gak boleh, maca Quran gak boleh. Mungkin bagi yang perempuan yang menghafalkan Quran bagaimana? Kalau zikir ini mboten napa-napa. Lek zikir mboten napa. Gepok mushaf juga boleh, gepok mushaf juga boleh. Makanya ada yang menghafalkan Quran itu, ada yang memakai Quran yang lebih banyak terjemahnya. Kan kata-kata mushaf itu jika ada tulisan Al-Quran dan dibaca untuk jenis mushaf. Kriterianya seperti itu. Tapi kalau tulisan Quran itu lebih sedikit daripada tulisan yang lain, itu masih bisa dikatakan bukan mushaf. Makanya orang-orang yang menghafalkan Quran itu biasanya pegang itu. Cuman itu kalau tidak suci mboten napa-napa nyekel niku. Tidak dalam keadaan suci mboten napa-napa. Cuman untuk lebih berhati-hati, kita itu lebih mesti berhati-hatinya nih. Berhati-hatinya. Walaupun toh itu mungkin dihukumi bukan Al-Quran, bukan mushaf, maka ada baiknya kita selalu dalam keadaan suci memegang. Kecuali bagi perempuan atau laki-laki kan tidak mungkin. Perempuan yang menghafalkan iki ku sono semisal ketik dhek niku sampai 10 dino, sampai 15 dino semisal. Lah iku lek gak oleh
dikir. Nah terus piye? Nggak oleh dikir itu maksudnya nggak oleh deres, bukan membaca loh, tapi niat dan nggak hilang apalan. Dengan waktu yang lama seperti itu kok gak deres, ya bisa jadi hilang hafalannya, hilang bisa jadi. Wong sedino era nglalar ya hilang kok, pemainnya 15 dino gak nglalar. Wong nglalar kadang ini hilang kok. Makanya itu bentuk dari mungkin bisa dikatakan keringanan bagi perempuan. 15 dino itu akan mengodoi kan ya, makanya enggak ada istilahnya mengkodoi sholat bagi orang yang haid kalau memang sholat itu ada di dalam siklus haid. Kalau tidak ada dalam siklus haid, dia tetap harus sholat. Bayar rumu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghfirna min dzunubina wa ta'alina